berharga. Hari ini Alex dan Mentari sedang bermalas-malasan di rumah. Karena hari weekend Alex juga begitu melayani Mentari yang masih mual-mual walau tak separah awal-awal. Hampir setiap hari juga kakek dan nenek menelpon Mentari karena khawatir Mentari mabok parah di kehamilan pertamanya. Rencananya hari ini Mentari akan ke dokter untuk mengecek kehamilannya, yang sudah memasuki usia 12 minggu kehamilan. Pak William dan Bu Mariam sangat ingin melihat perkembangan calon cucunya di perut Mentari, sehingga mereka sudah janjian siang sini akan pergi bersama menemani Mentari. Mas, nanti setelah dari dokter kita ajak Mama sama Papa ya ke restoran Opa Amar, ucap Mentari sambil mengelus perutnya yang sudah terlihat buncit sedikit. Restoran milik kamu sayang, kata Alex. Iya Mas, kita kan belum pernah mencoba semua masakan di resto itu. Pendapatan restoran tersebut lumayan loh Mas. Sudah bulan kedua aku menerima hasil dari resto tersebut. Jelas Mentari. Alhamdulillah sayang, kalau gitu tabungan kamu sekarang banyak dong, kata Alex tersenyum meledek istrinya. Alhamdulillah Mas, aku tidak nyangka dengan semua ini. Uang mahar dari kamu saja masih utuh. Belum lagi uang bulanan yang kamu kasih. Aku bingung mau digunakan untuk apa, ucap Mentari. Kalau ingat dulu, jangankan bisa punya uang sebanyak ini. Mimpi makan daging stik saja aku tak pernah. Sudah makan sama tahu dan tempe yang diolah nenek dengan berbeda-beda bumbu saja sudah nikmat banget. Sekarang aku bisa di titik ini. Aku merasa Allah sangat menyayangi aku Mas, ucap Mentari. Harus tetap bersyukur kan sayang, kamu hebat sudah bisa melewatinya semua ini. Maafkan masa lalumu sayang, agar hidup kita lebih tenang dan tentram, ucap Alex memberikan masukan. Iya Mas, aku juga kadang merasa masih labil, apalagi saat ingat luka di masa lalu. Sekarang aku akan belajar ikhlas menerima. Terima kasih ya Mas. Kamu sudah membimbing aku juga. Aku sadar aku tidak berhak menghakimi orang-orang di masa lalu, ucap Mentari. Kemudian Alex memeluk Mentari erat dan mengecup kening Mentari mesra. Iya sayang, Mas dan kamu bagaikan satu jiwa dua raga. Semoga anak kita nanti memiliki hati yang lembut, tegas dan bijaksana, ucap Alex sambil merunduk mengelus lalu mencium perut Mentari. Amin. Terima kasih Papi sudah mendoakan aku, ucap Mentari dengan logat anak kecil. Papi Jeti gemes deh sama maminya, ledek Alex kemudian menciumi leher Mentari di pelukannya. Sayang, aku ingin kemesraan kita sampai kita nanti tua, kata Alex. Iya Mas. Mas, nanti acara 4 bulanan aku mau mengundang 100 anak yatim di rumah ini, boleh kan? Aku juga ingin mengundang para janda-janda tua, aku ingin berbagi rezeki sama mereka, ucap Mentari. Siap sayang, nanti Mas atur semuanya. Pokoknya apapun perintah Tuan Putri Pangeran akan mengabulkannya, ucap Alex dengan gerakan hormat di depan Mentari, lalu mencubit hidung Mentari gemas. Siang harinya, Pak William dan Bu Mariam sudah datang ke rumah Alex. Mentari sedang siap-siap di kamarnya dan Alex menunggu di bawah menemui Mama dan Papanya. Alex, mana Mentari? Tanya Mama Mariam, sambil melihat ke atas arah tangga. Masih di kamar Mas, sedang pakai baju, kata Alex. Lalu Alex mencium tangan Mama dan Papanya sambil memeluk. Kita tunggu di sini Mah, sambil minum teh, kata Alex. Mamamu sudah tak sabar Alex. Sejak di rumah tadi dia ribut terus ingin cepat-cepat ke sini. Papa seperti sedang direnyek sama anak kecil, ucap Pak William sambil geleng-geleng kepala. Ih Papa, kan Mama udah gak sabar pengen lihat cucu Mama, ucap Bu Mariam sambil mengerucutkan bibirnya. Iya sabar Oma sayang, kata Alex meledek. Bukan kesel diledek Oma, Bu Mariam malah senyum sumringah. Oma, sudah pantas ya Alex Mama dipanggil Oma, hehe, kata Bu Mariam. Seperti Oma Wulan, hihi, ucap Alex lagi. Kalau gitu jangan Oma deh, Nenda saja, Mama kan masih muda juga. Iya kan Pah, Nenda nenek muda, ucap Bu Mariam. Mentari turun dan mendengar ucapan Mama mertuanya, sambil tersenyum. Iya Nenda, Nenda masih muda kok, ucap Mentari dengan logat anak kecil. Bu Mariam langsung berdiri dan menghampiri Mentari yang baru turun dari kamarnya. Iya pantas sih dipanggil Nenda, soalnya masih muda, masih manja nak, sama Papa, kayak anak kecil, ucap Pak William meledek istrinya. Mentari dan Alex tersenyum lebar melihat tingkah Mama dan Papanya itu. Ah Papa, sirik saja, kata Bu Mariam. Halo cucu Nenda, nanti kita ketemu ya, sehat-sehat ya nak,
Ucap Bu Mariam sambil mengelus perutnya Mentari. Iya Nenda, sudah yuk kita berangkat, nanti keburu dipanggil dokternya. Kata Mentari. Ayo, let's go, Bibi Jenap kita berangkat dulu ya. Ucap Elix berpamitan. Iya nak, hati-hati. Ucap Bibi Jenap. Sampailah mereka di rumah sakit kasih bunda, tak menunggu lama 10 menit nama Mentari sudah dipanggil karena sudah mendaftar lewat online. Silakan masuk. Ucap suster yang membukakan pintu ruang pemeriksaan dokter. Wah, ini nih yang buat saya iri. Ucap dokter Ramlan yang menangani kehamilan Mentari. Dokter Ramlan ini berusia sekitar 45 tahun, dia sudah punya 2 anak. Maaf dokter, kedua orang tua saya ingin melihat calon cucunya. Ucap Elix. Wah tidak masalah Tuan Elix, saya sangat senang justru melihat yang seperti ini. Ucap dokter Ramlan. Maklum dok cucu pertama dia anak satu-satunya. Kata Pak William. Oh jadi Tuan Elix ini anak tunggal? Tanya dokter Ramlan. Iya dok makanya sangat senang saat istrinya langsung hamil. Kata Pak William. Baiklah, mulai pemeriksaannya Mentari. Kata dokter. Baik dokter. Ucap Mentari. Berarti ini kali kedua sejak datang ke sini ya, dan yang pertama ke sini belum dius lagi. Karena sudah dius di rumah sakit sebelumnya. Ucap dokter Ramlan. Iya dok waktu itu kita sedang pulang kampung di desa. Istri saya tiba-tiba mual-mual parah sampai harus dirawat. Di sana. Jelas Elix. Oke. Berarti ini yang kedua kita USG ya. Silahkan Nona Mentari tiduran. Ucap dokter, Mentari dibantu suster untuk membuka perutnya. Keluhannya apa Nona? Tanya dokter. Masih mual dok. Terus gak mau makan nasi. Ucap Elix yang menjawab. Ini dok kadang kedutan di bawah pusar berkali-kali dan cepat banget kedutnya. Kenapa ya dok? Tanya Mentari. Tidak apa-apa, itu wajar di usia segini. Sedang masa perkembangan menjadi janin sempurna. Ucap dokter. Kemudian dokter memulai USG-nya. Menempelkan alat di perut Mentari. Semua fokus pada layar monitor USG. Loh, ada apa ini? Ucap dokter sampai berkali-kali memutar alat di perutnya. Ada apa dok? Semua baik-baik saja kan? Tanya Elix dengan wajah cemas. Begitu juga Pak William dan Bu Mariam yang terbawa ikut cemas. Suster saya boleh lihat foto hasil USG sebelumnya? Pinta dokter Ramlan. Suster langsung membuka dokumen kehamilan Mentari dan memberikan foto hasil USG. Sebentar ya Tuan Elix. Sabar saya sedang menganalisa. Kata dokter Ramlan. Semua fokus dan terlihat tegang karena seperti ada sesuatu yang janggal bagi dokter Ramlan. Sepertinya, dius pertama dokternya kurang teliti dan tidak memperhatikan betul. Selamat ya Tuan Elix dan keluarga, janin yang dikandung Nona Mentari kembar. Ucap sang dokter memberitahukan kabar gembira pada Elix dan kedua orang tuanya bahkan Mentari sendiri dibuat terkejut. Apa, dok kembar anak saya? Ucap Elix menutup mulutnya yang menganga tidak percaya. Dia sangat bahagia mendengar kabar calon anaknya yang ternyata kembar. Papa cucu mama langsung 2. Ucap Bu Mariam langsung memeluk suaminya Pak William. Mereka sangat terharu dengan kebahagiaan ini sampai Bu Mariam menitikan air mata saking bahagianya. Elix langsung memeluk istrinya dan menciumi wajah Mentari. Lihat ini, yang satu, dan ini yang kedua. Usianya 12W4H. Jelas dokter. Kemudian dokter juga memperlihatkan detak jantung keduanya. Bagaimana dok calon anak-anakku? Kata Elix. Alhamdulillah semuanya sehat. Ucap dokter. Alhamdulillah. Jawab mereka serempak. Pantas ya dok aku mualnya kadang sampai 2 kali lipat. Terus kedutannya tuh kayak double gitu dok. Ucap Mentari. Iya memang seperti itu. Kalau jenis kelamin belum terlihat jelas. Tapi saya punya prediksi satu laki-laki. Yang satunya belum terlihat. Nanti setelah usianya 20 minggu itu akan terlihat jelas. Ucap dokter Ramlan. Kini keluarga Elix sangat bahagia dengan kabar gembira ini. Rachel bertemu Anaya. Mentari dan Elix tak lupa mengabarkan kakek neneknya di desa tentang kabar gembira ini.